Shalom Bapak Ibu. Tuhan yang terambil kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil Simbol SPBU. Ada Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari Minggu Paskah yang ke-6 ini, kita bersama akan merenungkan sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, yang demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada fenomena yang muncul akhir-akhir ini, bahwa orang-orang Kristen rajin mengikuti kebaktian pada hari Minggu atau hari-hari besar Kristiani, tetapi tidak diiringi dengan kesediaan untuk terlibat penuh dalam aktivitas gerejawi. Misalnya, hadir dalam suasana duka ketika ada jemaat yang meninggal, hadir dalam sukacita ketika ada jemaat yang menikahkan anaknya, atau hadir dalam perenungan-perenungan firman Tuhan melalui kelompok PA, atau hadir memikirkan kemajuan gereja dan persekutuan anak-anak muda, sekolah minggu, dan lain-lain. Mereka hanya cukup merasa bergereja seminggu sekali saja. Ada banyak alasan yang melatar belakangi, tetapi yang paling besar biasanya adalah sibuk dengan pekerjaan. Persekutuan-persekutuan gereja kehilangan kehidupan dan relasi kasih yang hangat dan erat, yang saling membimbing dan memberkati, untuk sama-sama berhasil dalam kehidupan, baik lahir maupun batin. Pertanyaannya, bagaimana persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan ini akan terus bisa bersaksi tentang Tuhan jika kita kehilangan relasi kasih-Nya dalam kehidupan? Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 ini mengajar kita untuk hidup dalam relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus yang meminta kepada Bapa untuk memberikan roh kebenaran, roh penolong, dan roh inilah yang akan mengajarkan umat
tentang segala sesuatu yang diajarkan Yesus dan mengingatkan umat tentang apa yang dikatakan Yesus. Roh kebenaran atau Roh Kudus ini akan hidup dalam diri orang percaya dan menyertai orang percaya selama-lamanya. Tidak akan orang percaya ditinggalkan Tuhan menjadi yatim piatu. Itu adalah janji Tuhan. Allah Tritunggal ini mengajarkan spiritualitas relasi, bahwa pribadi-pribadi orang percaya adalah bagian dari sebuah persekutuan dan kebersamaan yang disebut dengan kita. Kita yang mau menjadi rendah dan kecil, seperti Allah yang mau menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga kita dipanggil untuk menjadi kecil di hadapan Allah dalam melayani sesama. Dengan demikian akan memunculkan satu gerakan kasih yang menakjubkan, yang ajaib, yang memberkati dunia di sekitar kita. Relasi yang cair dan saling memperlengkapi, bukan relasi tuan dan hamba. Itu adalah relasi Trinitas yang diajarkan Tuhan kepada kita. Relasi Trinitas ini fondasinya adalah kasih yang membuat kita bisa memahami kata-kata Yesus bahwa mengasihi Dia adalah dasar satu-satunya untuk melakukan perintahnya. Kehidupan persekutuan kita adalah kehidupan yang menghadirkan relasi kasih. Bukan sekedar norma-norma yang membuat persekutuan menjadi kering dan mati. Tetapi setiap orang mesti dituntun untuk mengalami relasi dengan Tuhan yang penuh kasih itu. Tidak ada yang sempurna dalam mengikuti Yesus. Karena itu setiap orang mesti terus ditopang, ditolong untuk mengalami relasi yang lebih baik dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber dari segala kebenaran. Setiap orang juga harus ditolong untuk memiliki relasi yang baik dengan sesamanya. Kasih ini harus tumbuhkan terus-menerus. Dan kasih inilah yang akan menghidupi seseorang dalam melakukan perintah Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 13 dan 16. Kasih itu harus dijalankan secara konsisten sekalipun dalam penderitaan. Dalam situasi yang tidak menguntungkan. Siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Sekalipun ada yang memfitnah, mereka juga akan menjadi malu dengan sendirinya. Itu firman Tuhan. Saudara-saudara, di tengah perayaan Paskah minggu ke-6, kita semua disadarkan bahwa dalam situasi COVID ini, ada banyak orang yang berkualitas, yang memiliki karya-karya yang besar telah dipanggil Tuhan. Ada 2 profesor di bidang kedokteran, ada banyak tenaga medis, perawat yang dipanggil Tuhan karena karyanya untuk menolong orang lain. Kita semua bisa merasakan sedihnya keluarga yang kehilangan sanak famili yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi.
apalagi jika pemakamannya diiringi dengan penolakan jenazah. Kita semua tidak berharap bahwa itu terjadi pada kita dan juga teman-teman kerja kita. Tetapi satu hal yang menghibur, bahwa di hadapan Tuhan orang yang telah berjerih lelah melakukan kasih-Nya telah melakukan perintah-Nya. Karena itu kita mesti setia mengisi hidup kita dan tidak jemu-jemu melakukan perbuatan baik supaya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita tekun mengisi waktu-waktu kita di tempat kerja kita ini dengan fokus melihat kepada Tuhan yang menolong kita, yang melindungi kita, dan memberi yang terbaik kepada kita. Biarlah hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama. Amin.